Haruko terdiam membeku. Kata-kata Sakuragi barusan membekas kuat di telinganya. Sorot mata pemuda itu serius, tak ada gurauan seperti biasanya. Tapi maknanya kabur, apakah ia baru saja mengungkapkan cintanya pada basket, atau pada dirinya? Wajah Haruko menyiratkan kebingungan. Ia menatap Sakuragi, mencoba membaca maksud tersembunyi di balik kalimat singkat itu. Hatinya berdebar, pikirannya terbelah antara rasa haru dan tanda tanya. Tak jauh dari sana, geng Sakuragi saling pandang. Pikiran mereka pun tak kalah bising. Beberapa yakin bahwa akhirnya Sakuragi telah benar-benar mencintai basket. Yang lain justru percaya, pemuda keras kepala itu baru saja menyatakan perasaannya pada Haruko dengan cara paling jujur dan tak biasa. Di garis lemparan bebas, Akagi berdiri tegak. Ia kembali bersiap melepaskan lemparan kedua. Matanya menatap tajam ke arah ring, berusaha menyingkirkan segala gangguan dari pikirannya. Tangannya mengangkat bola. Gerakannya mantap, bola terangkat dan sesaat kemudian terlepas dari cengkeraman Akagi, terbang menuju ring. Para pemain Shohoku menahan napas. Mata mereka terpaku, berharap lemparan Akagi kembali menembus ring seperti sebelumnya. Saat bola akhirnya terlepas dari tangan Akagi, melayang dalam lintasan sempurna menuju ring, seluruh mata mengikuti dengan degup yang sama. Di sisi lapangan, Sakuragi berdiri diam. Tatapannya tak lepas dari ring, namun tubuhnya telah siap. Begitu lemparan itu selesai, ia akan kembali masuk. Tak peduli pada rasa sakit, tak peduli pada tanda tanya di sekitar hatinya, hanya satu niat yang tersisa, kembali bertarung bersama Shohoku. Dari sisi lapangan, meski tubuh Sakuragi gontai dan langkahnya masih goyah, namun tekadnya tetap kokoh. Di belakangnya, para pemain cadangan Shohoku terbelalak. Mereka nyaris tak percaya, Sakuragi, yang tadi nyaris tak mampu berdiri, kini kembali bersiap memasuki lapangan. Di bawah ring, pemain dari kedua tim menyiapkan diri. Mata mereka awas, sementara tubuh menegang, bersiap menyongsong kemungkinan terjadinya bola rebound. Namun bola meluncur sempurna, membelah udara, lalu jatuh mulus ke dalam ring. Sorak tertahan akhirnya pecah saat Akagi mengepalkan tangan, lemparan bebas keduanya kembali masuk. Kelegaan merayap cepat di wajah para pemain Shohoku. Dada mereka naik turun, napas panjang akhirnya terhembus dengan wajah penuh kegembiraan. Di tengah selebrasi kecil itu, mata Akagi tiba-tiba beralih. Sebuah gerakan di sisi lapangan menarik perhatiannya. Lalu tatapan Akagi membulat, jantungnya berdegup lebih cepat. Di hadapannya, berdiri sosok yang seharusnya tak mungkin kembali. Akagi terperanjat, sosok tinggi berambut merah itu, terlatih namun tegap, melangkah menuju meja ofisial. Semua mata tertuju padanya. Bukan hanya Akagi, tapi seluruh pemain Shohoku pun membeku dalam keterkejutan. Tak ada yang menyangka Sakuragi akan melakukan itu, meminta kembali masuk ke lapangan. Wajahnya pucat, urat-urat di leher menegang, menahan sakit yang menyerang punggungnya tanpa ampun. Tapi tubuh itu tetap tegak, sorot matanya tetap nyala, meski terlihat jelas menahan sakit. Dari bangku cadangan, Yasuda, Kokuta, bahkan gengnya Sakuragi sendiri terbelalak. Nafas mereka tercekat. Sakuragi, si bodoh keras kepala itu, benar-benar ingin kembali bertarung. Ayako terdiam dengan mata menajam. Sementara pelatih Anzai hanya bisa menggeleng pelan, terkejut sekaligus cemas melihat anak itu tak kunjung menyerah, bahkan di ujung batas tubuhnya sendiri. Namun Sakuragi tak peduli. Sorot mata rekan-rekannya yang penuh cemas tak menggetarkan tekadnya sedikitpun. Ia menoleh ke lapangan, bibirnya melengkung dalam senyuman, penuh getir, penuh rasa sakit, namun tak kehilangan bara. Lalu, ia menatap Akagi. Pandangannya tajam, menusuk, seolah hendak berkata, "Jangan ragukan aku." Tak ada keraguan, dan tak ada ketakutan. Hanya tekad bulat dari seorang pejuang yang menolak kalah, meski tubuhnya sendiri mulai memberontak. Sakuragi berdiri tegap, seolah tak ada rasa sakit yang menggerogoti punggungnya. Wajahnya tegas, sorot matanya lurus mengarah ke Akagi. Dengan gerakan tangan singkat, ia memberi isyarat, biarkan ia kembali bermain, dan Akagi bisa kembali fokus menjaga di bawah ring. Sikapnya jelas, dan tanpa rasa ragu. Dari tribun, ledakan sorakan tiba-tiba bergema, menyapu seluruh sudut lapangan. Penonton berdiri, berteriak, menyambut kembalinya si nomor 10 ke medan tempur. Nama Sakuragi menggema, disorakkan tanpa henti.
Mereka tak tahu, dan tak peduli, tentang apa yang tengah ia rasakan di balik ekspresi keras kepalanya itu. Bagi mereka, ini adalah puncak drama. Dua tim bertarung habis-habisan, dan Sakuragi, dengan segala kekacauan dan kejutan yang selalu dibawanya, adalah bahan bakar yang membuat pertandingan semakin membara. Ayako buru-buru menghampiri Sakuragi, matanya penuh kecemasan. Ia coba mengingatkan, menahan, dan menjelaskan resiko yang tidak main-main. Jika Sakuragi terus memaksakan diri, bukan hanya permainan yang akan hancur, tubuhnya bisa tak kembali seperti semula. Di tengah lapangan, rekan-rekan Sakuragi menatap hening. Dalam hati mereka muncul tanya, apakah benar ia baik-baik saja? Atau hanya mencoba menipu rasa sakitnya sendiri? Sementara Ayako mencoba meminta Sakuragi kembali ke bangku cadangan, pelatih Anzai yang menyaksikan semuanya hanya bisa terdiam. Ia melangkah perlahan ke meja ofisial, lalu membatalkan pergantian pemain. Kepalanya tertunduk, hati diliputi dilema. Ia tahu, membiarkan Sakuragi bermain bisa jadi menyelamatkan Shohoku di sisa pertandingan. Tapi ia juga tahu, di saat yang sama, ia tengah mengorbankan masa depan seorang pemain yang bahkan belum benar-benar mengerti arti dari rasa menyerah. Sakuragi terlatih, langkahnya berat, namun tetap maju perlahan, dipapa oleh tangan tua yang penuh kebijaksanaan. Pelatih Anzai menggiringnya kembali ke bangku cadangan, jauh dari sorak-sorai, jauh dari panasnya pertandingan yang masih terus membara. Rasa sakit masih mencengkeram punggungnya, namun lebih perih lagi adalah rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia duduk, bukan karena menyerah, tapi karena menaati. Meski begitu, pandangannya tertuju ke lapangan, pada rekan-rekannya yang masih bertarung. Di dalam kepalanya, bergema kecewa, karena tak mampu ikut bertarung hingga akhir. Tiba-tiba, pelatih Anzai berdiri di hadapannya. Tak ada seruan, tak ada nada tinggi. Hanya tatapan yang dalam, suara yang datar namun tegas. Kepala pelatih Anzai sedikit tertunduk, ada penyesalan di sana, dan sebuah keputusan yang telah melewati pergulatan panjang. Ia ingat momen itu, saat Sakuragi jatuh menabrak meja, keras dan mengagetkan. Sebagai pelatih, ia tahu ada yang tidak beres. Tapi ia diam. Ia tetap membiarkan Sakuragi bermain. Bukan karena abai, tapi karena percaya pada potensi Sakuragi, pada perkembangan kemampuan yang tengah ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Namun keyakinan itu bertabrakan dengan nalurinya sebagai pelatih. Ia tahu, jika terus memaksakan, masa depan Sakuragi bisa terancam. Dan pada akhirnya, nuranilah yang menang. Ia menarik Sakuragi keluar, tak lagi sebagai pengamat pertumbuhan, melainkan sebagai pelindung masa depan. Di bangku cadangan, para pemain Shohoku dan staf tampak menghela napas lega. Raut cemas berubah tenang. Mereka tahu, keputusan itu berat tapi benar. Sakuragi pun tahu, di balik rasa kecewanya, ini bukan akhir. Ini hanyalah jeda, sebelum langkah yang lebih besar. Karena cedera itu tidaklah ringan, dan masa depan masih panjang. Suasana tribun memuncak. Sorak-sorai dari dua kubu pendukung bergema seakan mengguncang seluruh arena. Tepuk tangan, teriakan, dan nyanyian penyemangat saling bersahutan tanpa jeda, memenuhi udara yang makin berat di detik-detik akhir pertandingan. 1 menit tersisa. Sanoh masih unggul 76-71. Waktu terus berdetak, namun kendali permainan belum berpihak pada Shohoku. Di bangku cadangan, para pemain Shohoku bangkit berdiri, meneriakkan semangat kepada rekan-rekannya di lapangan. Suara mereka lantang, menggugah. Mereka menoleh pada Sakuragi, mengajak si kepala merah itu untuk turut menyuarakan semangatnya. Namun Sakuragi hanya berdiri diam, membeku. Wajahnya tegang, tak ada raut kesakitan sedikit pun, bahkan luka yang mencengkram punggungnya kini sirna, digantikan oleh tekad yang lebih dalam. Lalu, tanpa peringatan, Sakuragi mengangkat tangan dan menarik dagu pelatih Anzai, mengarahkan pandangannya. Gerakan tiba-tiba itu membuat Anzai terkejut. Tapi tatapan Sakuragi bukan tatapan kosong. Di matanya ada bara, semangat dan keteguhan. Pelatih Anzai terdiam. Dalam diam itu, ia menangkap sesuatu yang lebih dari sekadar keberanian, ia melihat tekad yang tidak bisa dipatahkan, keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Dengan nada bicara penuh keyakinan, Sakuragi bertanya kepada pelatihnya mengenai kapan masa kejayaan yang pernah dirasakan pelatih Anzai. Mendengar pertanyaan Sakuragi, pelatih Anzai seketika terdiam. Bukan hanya pelatih Anzai yang terhenyak.
Haruko, geng Sakuragi, dan seluruh pemain cadangan, semuanya membisu. Tak ada kata yang bisa mewakili momen itu. Sakuragi menatap lurus ke depan, penuh keyakinan. Di dalam dirinya, tak ada keraguan, ataupun penundaan. Bagi dia, masa kejayaan bukan kenangan, tapi sekarang. Detik ini, di tengah rasa sakit, di ujung pertandingan, di ambang harapan terakhir, di sanalah puncaknya. Kata-kata Sakuragi menggantung di udara, menyapu tribun dan bangku cadangan seperti angin yang tak terlihat namun terasa berat. Ayako terdiam, hatinya tersentak. Dalam benaknya, ia menyadari satu hal, cedera Sakuragi mungkin tampak serius, tapi bagi pemuda keras kepala itu, rasa tak berguna di tengah perjuangan tim jauh lebih menyakitkan. Para pemain Shohoku mematung, tak ada yang berkata-kata, bahkan geng Sakuragi yang sejak awal mengenal betul watak kerasnya, hanya menggeleng pelan. Mereka tahu, tidak ada satupun yang bisa menghentikan langkah Sakuragi. Tekadnya lebih kuat dari luka, lebih keras dari rasa sakit. Ia memilih tetap bersama tim, apapun risikonya. Di antara ketegangan yang melingkupi, Takamiya mencoba mencairkan suasana. Ia melemparkan dugaan setengah bercanda, menuduh Sakuragi nekat bermain karena ingin jadi pahlawan di mata Haruko. Namun Yohei, tanpa senyum, langsung menyangkalnya. Nada suaranya tegas, penuh pembelaan. Ia tahu, keputusan itu datang dari hati Sakuragi sendiri. Murni, dan tanpa pamrih. Tiba-tiba, peluit nyaring membelah suasana. Wasit menunjuk ke tengah lapangan, Rukawa melakukan pelanggaran. Ia mendorong pemain Sano, upaya putus asa untuk menghentikan serangan yang mengancam Shohoku. Sakuragi menatap Rukawa, pandangannya tidak lagi penuh rivalitas. Kini ada rasa empati. Mereka mungkin rival, tapi hari ini mereka berjuang di medan yang sama, menanggung beban yang sama. Rukawa berjalan melewati Sakuragi, dingin seperti biasa. Namun langkahnya berhenti sejenak setelah melewati sosok itu. Tanpa menoleh, ia memanggil. Sebuah isyarat tanpa emosi, tapi penuh makna. Ada sesuatu yang hanya dimengerti oleh mereka berdua, di luar kata-kata, di luar rivalitas. Hanya tekad dan rasa hormat yang tersisa. Dengan nada datar dan wajah tanpa ekspresi, Rukawa menyampaikan ucapannya kepada Sakuragi, tajam dan dingin. Baginya, Sakuragi yang hanya berdiri di pinggir lapangan, bukan sekadar absen dari permainan, tapi juga mengganggu harmoni tim. Tatapannya menukik tajam, menusuk langsung ke dalam hati sang rival itu. Lalu, tanpa basa-basi, Rukawa melanjutkan ucapannya, jika Sakuragi ingin kembali bermain, turunlah sekarang. Namun kali ini, Sakuragi tak bereaksi dengan kemarahan. Tak ada umpatan, tak ada wajah meledak-ledak. Yang ada hanyalah ketenangan dingin. Sebuah sikap yang berbeda. Dalam diam, ia memahami, ucapan Rukawa, sekeras apapun, menyimpan sebuah pengakuan. Tanpa dirinya, tim ini timpang. Serangan melemah, dan pertahanan goyah. Sakuragi mulai melangkah, mendekati garis lapangan. Dengan suara lantang, ia menyerukan pergantian pemain. Keputusan telah diambil. Ia kembali. Wajahnya tajam, penuh keyakinan. Tak sedikit pun tersisa raut orang yang tengah menahan nyeri di punggungnya. Di bangku cadangan, Ayako dan Haruko tertegun. Mata mereka membelalak, tak percaya akan keberanian yang baru saja mereka saksikan. Di seberang lapangan, Kawata memperhatikan dengan wajah datar. Dalam benaknya, ia berharap cedera itu telah melemahkan dominasi Sakuragi. Namun jauh di balik sikap tenangnya, ada kekhawatiran. Ia tahu betapa berbahayanya Sakuragi, terutama ketika tekadnya telah bulat. Sebelum benar-benar melangkah pergi dari bangku cadangan, Sakuragi berhenti sejenak. Ia menoleh pada pelatih Anzai. Senyuman tipis mengembang, tanpa penyesalan. Tatapannya berkata banyak, tekadnya kini telah sepenuhnya bulat. Pelatih Anzai hanya terdiam, tapi dalam hatinya, ia mengerti sepenuhnya. Ini bukan keputusan yang bisa dicegah. Ini adalah momen yang harus terjadi. Maka ia pun merelakan. Sakuragi kembali ke tengah lapangan. Langkahnya mantap, walau tubuhnya masih dililit rasa sakit. Tapi di balik semuanya, kepercayaan diri memancar jelas. Penonton serentak berdiri. Sorakan meledak, tepuk tangan membanjiri arena. Langkah Sakuragi kembali ke lapangan disambut bagaikan pahlawan yang pulang dari pertempuran. Rukawa meliriknya, tetap dengan wajah dingin. Namun di balik tatapan beku itu, ada ketenangan. Kini Shohoku utuh kembali.
dan mereka siap melanjutkan pertarungan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.